Saderengipun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Salam merdeka. Merdeka. Mohon maaf lahir batin, dumateng sedaya mawon pada semuanya saja, utamanya sesepuh-sesepuh Lembaga Kebudayaan Nasional, kemudian kita Bapak Didi Setiadi, para pembicara, Bapak Ari, Bapak Usmar, dan semuanya saja yang hadir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan kita 5 tahun terakhir ini fokus untuk bergerak di bidang kebudayaan dengan mendirikan Padepokan. Jadi namanya Ngluku Tinatar, di sini siapapun boleh belajar dan gratis. Kita sediakan tempat, ruang kelas, kita bikin sarasian-sarasian budaya, seni dan sebagainya, kita bikin tulisan-tulisan, kita bikin pelatihan-pelatihan, mulai pedalangan dan yang lainnya. Kemudian satu lagi, karena kita adalah penerus dari ajaran Bung Karno, di Padepokan kita juga kita gelar rutin, itu namanya SPBK, Sekolah Pemikiran Bung Karno. Sudah lama kita bikin kurikulumnya, dan sudah sekian generasi kita gembleng di sini, belajar bersama. Ada 10 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 1 hari, dan dilakukan selama seminggu sekali. Artinya hampir 4 bulan. Satu angkatan gemblengan Sekolah Pemikiran Bung Karno ada sekitar 4 bulan. Ini siapapun boleh ikut, tidak mengenal ijazah dan sebagainya, strata sosial dan sebagainya. Yang siapapun yang ingin belajar tentang bagaimana spektrum pemikiran Bung Karno boleh belajar bersama-sama, dan sudah sekian generasi kita belajar bersama di sini. Kenapa kami mendirikan Padepokan? Karena memang basis kebudayaan itu harusnya di sanggar-sanggar, di Padepokan-Padepokan. Basis dari kebudayaan utamanya adalah LKN. Yang sudah lama mati suri ini harus kita hidupkan kembali. Kenapa? Karena basis kelompok nasionalis, basis penerus perjuangan Bung Karno di bidang budaya, itu adalah LKN. Seharusnya memiliki basis tradisi yang luar biasa. Kelompok jaranan, kelompok wayang, kelompok seni tradisi, dari ujung barat sampai ujung timur, itu adalah ruang-ruang yang seharusnya dalam jaringan LKN. Tetapi karena selama ini memang kita belum terkonsolidasi secara nasional, makanya monggo kita bergerak di ranah masing-masing. Yang di kampus ya silahkan menggalang kekuatan spektrum pemikiran kebudayaan Bung Karno yang ada di kampus. Yang ada di desa ya silahkan di wilayahnya bergerak, yang ada di instansi-instansi sekolah, mengajar dan sebagainya, silahkan dengan ruang wilayahnya sendiri. Yang jelas, kita tidak boleh ngambang, kita harus punya basis, punya akar rumput yang selalu kita dampingi, yang selalu kita pelopori untuk bergerak di ranah kebudayaan. Kenapa? Ini penting sekali. Mengingat hari ini telah terjadi reduksi makna Pancasila luar biasa. Pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi sekedar pilar yang dilakukan oleh banyak pihak. Ini oleh MK ini sudah dibatalkan sebenarnya, frasa 4 pilar ini. Tetapi MPR ini ngotot. Dan banyak kelompok yang ngotot untuk menjadikan Pancasila ini pilar. Dari segi bahasa komunikasi massa ini sudah salah. Kenapa? Karena kalau dasar negara bisa direduksi maknanya, ini bahaya. Jangan lupa
Undang-Undang Dasar 1945 juga pernah direduksi maknanya melalui amandemen dan sebagainya. Nanti kalau ini seperti ini, saya khawatir spirit Piagam Jakarta itu yang akan dimasukkan. Untuk itulah kenapa kita perlu memahami Pancasila tidak sekedar tekstual tetapi kontekstual. Jadi saya salut dengan kawan Cahyo, saudara kita dari Solo yang hari ini di Bogor, menggelar acara bertajuk refleksi hari lahir Pancasila dalam konteks kekinian. Ada beberapa hal yang perlu kita bedah pada siang hari ini. Yang pertama adalah ngomong refleksi kekinian. Supaya generasi saat ini bisa menerapkan nilai Pancasila itu sesuai dengan zamannya. Kita harus bisa membuktikan bahwa Pancasila itu bukan barang mati. Pancasila itu bukan sesuatu yang statis. Pancasila adalah sesuatu yang dinamis. Pancasila adalah bintang penuntun yang bisa menjadi enlightenment, bisa menjadi pencerahan bagi bangsa Nusantara, bangsa Indonesia ini. Untuk itu secara bertahap, mari kita kupas. Karena waktu mungkin nggak begitu detail, saya juga ada sedikit tulisan nanti bisa disampaikan oleh host, oleh moderator. Yang pertama adalah makna pokok dan kedudukan Pancasila. Kita harus memahami apa itu makna pokok dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila adalah suatu doktrin revolusi yang anti kolonialisme dan anti imperialisme. Ini harus kita pahami dulu. Pancasila ini doktrin revolusi, anti kolonialisme dan anti imperialisme. Jadi segala bentuk penjajahan di muka bumi ini itu anti dengan Pancasila. Makanya kalau ada transnational corporation, ada multinational corporation, ada penjajahan dalam bentuk apapun yang saat ini sangat marak di dalam proxy war hari ini, termasuk perang biologi memakai virus dan sebagainya, sangat berdampak. Ini sangat bertentangan karena tidak sesuai dengan ajaran dasar negara kita. Yang kedua, Pancasila adalah suatu rumusan kepribadian Indonesia yang berintisarikan peradaban rakyat Indonesia selama beribu-ribu tahun lamanya. Bung Karno adalah penggali Pancasila. Beliau menggalinya dari 4 lapis. Saf pra Hindu-Buddha. Prakerajaan Hindu-Buddha artinya adalah pada saat era Nusantara asli, era Kapitayan dan sebagainya. Yang kedua pada saat masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga adalah masa kesultanan Islam atau kerajaan-kerajaan Islam. Yang keempat adalah masa penjajahan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini adalah saripati daripada kebudayaan bangsa Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Adalah yang berhasil mengkompilasi, yang berhasil menggalinya, yang berhasil merajutnya menjadi sebuah sistem filsafat, itu adalah pemimpin besar revolusi kita, Bung Karno. Yang ketiga, Pancasila adalah dasar dan falsafah ideologi negara. Dasar dan falsafah. Makanya Pancasila itu kalau jadi dasar, ya bukan sekedar gambar yang dipasang di mana-mana, bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana seluruh peraturan perundang-undangan, mulai dari atas sampai peraturan desa, itu selalu berdasarkan pada Pancasila. Bagaimana kebijakan-kebijakan publik, pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Tidak boleh tidak sesuai. Yang berikutnya, falsafah ideologi negara. Pancasila itu sistem filsafat. Memiliki ontologinya, memiliki
epistemologinya, memiliki aksiologinya Pancasila itu. Dan ini diakui secara internasional. Kita harus bangga bahwa bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang telah dirumuskan oleh Bung Karno. Digali dari saripatinya kebudayaan Nusantara. Yang keempat, Pancasila adalah ideologi pemersatu. Jadi ketika ada efek domino dari pemilihan kepala daerah misalnya, pemilihan kepala desa misalnya, yang sama-sama bertentangan antar sekian kelompok, maka kita harus kembalikan pada Pancasila. Selesai coblosan, kalau bisa ya, kembali kepada nilai Pancasila, bersatu kembali. Kalau tidak, saya yakin kita ini hanya akan sekedar menjadi kambing congek aduan saja dari agensi-agensi asing. Ini frame besar yang harus kita pahami bersama. Yang berikutnya, Pancasila adalah pandangan hidup. Pancasila adalah way of life, suatu pedoman hidup untuk memberikan isi, arah, dan tujuan bangsa. Tidak sekedar pandangan hidup manusia individu per individu, tetapi pandangan hidup bangsa. Jadi punya visi, punya misi bangsa itu, pandangan hidupnya. Pancasila yang 6 adalah sebuah sublimasi atau peningkatan jiwa daripada Declaration of Independence dan Manifesto Komunis sekaligus. Jika blok barat dan blok timur memiliki dua prinsip Declaration of Independence dan Manifesto Komunis tersebut, kita ini di atasnya. Kenapa? Karena Manifesto Komunis tidak mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan Declaration of Independence tidak mengenal keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial. Kita memiliki semuanya. Jadi Pancasila ini layak ditawarkan sebagai ideologi dunia. Layak. Kita tidak boleh minder dengan ideologi kita. Yang berikutnya lagi, nomor 7 adalah Pancasila ini adalah sebuah aliran sosialisme yang dalam analisa dan metodenya tergolong pada sosialisme ilmiah. Sedangkan di dalam kenyataan geopolitik dan agrarisnya tergolong dalam sosialisme religius. Di sosialisme ilmiah dan sosialisme religius sekaligus. Sedangkan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kedudukan Pancasila itu adalah pertama sebagai dasar negara. Yang kedua adalah stat fundamental norm. Stat fundamental norm. Pokok kaidah fundamental negara. Yang berikutnya adalah sebagai konsensus dasar para pendiri. Konsensus dasar para founding father. Para bapak-bapak pendiri Republik kita. Berikutnya adalah sebagai cita-cita moral bangsa. Dan sebagai cita hukum dari bangsa kita. Itu makna pokok dan kedudukan Pancasila. Yang berikutnya adalah kita kupas pidato lahirnya Pancasila 1 Juni saat Bung Karno menjelaskan 5 prinsip dasar negara. Bagaimana hubungannya? Pidato 1 Juni itu kemudian berlanjut kenapa hari ini diakui dan ditetapkan negara sebagai hari lahirnya Pancasila. Bung Karno menyampaikan 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Coba dibuka yang poin terakhir terkait dengan diagram. Bung Cahyo, coba. Di situ kita sampaikan bahwa Bung Karno menawarkan pilih sebutannya Ekasila, Trisila atau Pancasila. Karena ini musyawarah. Tidak boleh harus diputuskan oleh seorang Soekarno pribadi, tidak. Ini musyawarah para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dari segala suku, agama, komunitas, daerah, dan perwakilan adat. Bung Karno, kalau ini dijadikan 5,
maka namanya adalah Pancasila dengan 5 prinsip dasar yang kita sebutkan tadi. Tetapi kalau toh itu perlu diperas lagi menjadi lebih sederhana lagi, maka namanya adalah Trisila. Trisila itu adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi jika ini mau diperas lagi menjadi satu sila atau eka sila, maka roh dari 5 sila itu namanya adalah gotong royong. Gotong royong. Nah, ini kemudian dari eka sila, trisila, terus pidato Pancasila, lahirnya Pancasila 1 Juni inilah yang kemudian disepakati bersama sampai menjadi Pancasila seperti yang hari ini kita ketahui bersama. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna pokoknya seperti itu, kedudukannya seperti itu. Kalau kita sudah memahami bagaimana makna pokok dan kedudukan daripada Pancasila, maka yang selanjutnya adalah kita harus bisa memahami tahap pembasisan ideologis daripada Pancasila. Poin C. Tahap pembasisan ideologis dari Pancasila. Bung Karno menjelaskan bahwa tidak ada gerakan revolusioner tanpa didasari oleh teori perjuangan yang revolusioner. Nah, Pancasila ini adalah sebuah perjuangan yang revolusioner. Revolusioner itu yang menjebol, yang membangun. Revolusioner itu beda dengan reformasi. Revolusioner itu perubahan yang cepat, radikal. Radikal itu sampai ke akar-akarnya. Perubahan yang cepat dan radikal. Jadi seorang yang Pancasilais itu adalah seorang yang pasti progresif revolusioner. Pasti memiliki prinsip hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Tidak boleh statis, dinamis, dan memiliki prinsip gotong royong. Tidak boleh individualis. Nah, stay at home ini memang perlu dilakukan untuk memutus rantai persebaran COVID, coronavirus. Namun jangan sampai stay at home ini menumbuhkan virus baru yang namanya adalah individualisme. Individualisme ini adalah virus yang jauh lebih berbahaya daripada coronavirus. Kita di rumah tetap harus menjalin komunikasi dengan jaringan kita, dengan akar rumput kita, dengan saudara-saudara kita, dengan basis kita, dengan semua kerabat-kerabat kita. Salah satunya dengan cara memanfaatkan teknologi informasi seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan LKN pada siang hari ini. Yang berikutnya, refleksi dalam konteks kekinian adalah memberikan pemahaman atas kejayaan peradaban Nusantara di masa lampau. Bagaimana Majapahit itu pernah menguasai 5 samudra di dunia. Dari 7 samudra ini 5 samudra dikuasai oleh Majapahit pernah. Bagaimana Sriwijaya juga demikian. Bagaimana kekuatan-kekuatan kita sangat perkasa. Kita ini hanya kalah ketika diadu oleh sesama anak bangsa. Makanya itu, melalui Lembaga Kebudayaan Nasional, semoga semua kekuatan progresif, revolusioner, penerus ajaran Bung Karno ini bisa disatukan, karena kebudayaan itu luas, karena kebudayaan kalau dijadikan panglima, berbagai macam kelompok-kelompok sayap politik nasionalis yang hari ini tercerai-berai dalam banyak kelompok, yang hari ini tercerai-berai dalam banyak kepentingan dan sebagainya, dengan wadah, dengan spirit kebudayaan bisa kita rajut. Dan itu LKN harus di depan. Karena LKN ini yang merupakan anak sah daripada pemikiran, spektrum pemikiran Bung Karno dalam ranah kebudayaan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pemahaman atas bahaya liberalisme, yaitu kebebasan tanpa batas. Caranya ya kembali kepada kearifan lokal.
kearifan lokal. Jangan pernah malu menggunakan semua kearifan lokal. Bangunlah rumahmu dengan rumah adatmu masing-masing. Kalau tidak bisa, minimal dalam rumahmu ada sedikit anasir adat yang ditinggalkan oleh leluhurmu. Berikutnya, jangan ragu memakai busana adat masing-masing. Selain busana nasional. Jangan ragu untuk nguri-nguri kebudayaan seni tradisi kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Yang berikutnya adalah memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi ekspresi seni budaya dan karya kreatif anak bangsa. Ilmu pengetahuan tanpa diimbangi oleh seni akan hambar rasanya. Makanya seni harus diimbangi. Dan ini sudah masuk di perguruan-perguruan tinggi. Makanya bukan IPTEK saja, tapi IPTEX ada S-nya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Usahakan di setiap perguruan tinggi itu ada prodi-prodi seninya. Seni apa saja terserah. Ada prodi-prodi ilmu budayanya. Apa aja terserah. Karena jelas di situ nanti akan tumbuh subur kelompok nasionalis penerus ajaran Bung Karno. Karena jelas di semua kelompok kebudayaan dan semua kelompok kesenian pasti merah putih di dadanya. Pasti merah putih di hatinya. Yang berikutnya, memberikan pemahaman atas bahaya paham transnasional. Saat ini banyak sekali bahaya transnasional yang kemarin sempat memporak-porandakan barisan nasional kita. Dari luar, masuk ke sini karena tidak mengadakan sinkretisme atau akulturasi dengan budaya lokal Nusantara, budaya nasional Nusantara, maka terjadilah gesekan-gesekan karena remote kontrolnya itu ada di luar sana. Tidak di sini, ada di luar. Kita sekedar jadi proksi yang dibenturkan antar sahabat sendiri, yang diadu antar kawan sendiri, beri dengan koncone dewi. Ini harus kita hindari. Semua spektrum kita harus berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika harus dikembalikan kepada kitohnya. Nanti saya juga sudah bikin tulisan tentang itu. Yang berikutnya adalah memperluas ruang kreasi inovasi bagi anak bangsa dengan menciptakan banyak nilai, banyak kegiatan bernuansa nilai juang kepahlawanan. Ini udah banyak dijalankan. Tetapi harus ada ontologi dan epistemologinya. Jangan ekskologi aja. Jadi masuki. Kawan-kawan LKN semuanya harus bisa memasuki ruang budaya dimanapun. Kawan-kawan LKN harus bisa memasuki event-event giat budaya dimanapun supaya lebih ideologis sesuai dengan Pancasila. Yang berikutnya lagi adalah memasukkan mata pelajaran budaya Nusantara dalam kurikulum pendidikan kita. Ini yang tidak ada. Makanya karakter anak didik itu saat ini lebih nurut kepada alat bantu komunikasi, gadget dan sebagainya daripada omongan orang tua. Anak didik, peserta didik lebih memahami perkembangan budaya pop di luar daripada seni tradisi aslinya. Peserta didik di sekolahan lebih suka untuk tidak bersosialisasi dengan kawan-kawannya ketika sudah sampai di rumah. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan semua media sosial yang banyak yang tidak terkontrol oleh orang tuanya. Karena orang tuanya juga bermain HP, orang tuanya juga bermain game dan sebagainya. Ya ini harus kita masuki, kalau tidak anak didik generasi kita 10 tahun ke depan seperti apa. Makanya nanti dalam rumusan kalau bisa LKN memberikan rumusan-rumusan kepada Menteri Menko PMK, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kurikulum itu kalau perlu diadakan materi atau mata pelajaran budaya Nusantara atau budaya nasional.
Berikutnya, Pancasila adalah spirit sosialisme Indonesia dalam praktek sehari-hari. Jadi kita ini adalah sosialisme Indonesia dalam praktek. Sudah jelas dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kita ini adalah sosialisme Indonesia dalam praktek sehari-hari. Yang perlu dilakukan dalam konteks kekinian. Ya tidak boleh sendiri-sendiri. Makanya harus sering berkunjung dengan lingkungan, harus sering selamatan kalau di Jawa selamatan bareng dengan lingkungan, harus sering tahlilan bareng, harus sering kumpul-kumpul bareng dan sebagainya. Nah, saat ini ada COVID bagaimana? Tetap jaga jarak, tetapi jangan sampai social distancing, physical distancing monggo, jaga jarak monggo demi keamanan, tetapi jangan sampai merenggangkan ikatan sosial. Karena kalau kohesi sosial ini hancur, maka disitulah kita mudah diadu oleh kekuatan proksi asing. Saat ini Samudra Atlantik sudah bergeser ke Samudra Pasifik. Saya ulangi, peradaban Samudra Atlantik, Eropa, Amerika sana sudah bergeser ke Samudra Pasifik. Bentar lagi Laut Cina Selatan, bagaimana konflik antar negara dan sebagainya. Kalau kita tidak siap, kita akan menjadi barang aduan bagi mereka negara-negara adidaya yang bertikai. Caranya bagaimana supaya kita siap? Kita kembali kepada strategi taktik yang diajarkan oleh leluhur kita. Siapa namanya? Raden Wijaya. Raden Wijaya ini bisa menggunakan taktik yang kita sebut dengan taktik Raden Wijaya. Bagaimana ketika ada kekuatan besar beradu, disitulah Majapahit berdiri. Disitulah Majapahit berdiri dengan tegaknya. Pun demikian dengan Bung Karno. Bung Karno sehari bisa memprediksi ketika nanti menggelegar pertempuran di Samudra Pasifik antar blok barat dan blok timur. Maka disitulah kita akan merdeka, saudara-saudara. Kenapa? Ada dua gajah beradu. Disitulah kita gunakan kesempatan untuk merdeka pada saat itu. Bung Karno cerdas membaca situasi global. Nah, hari ini terjadi resesi luar biasa di segenap dunia. Wabah corona ini merubah semuanya. Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Bagi kita, wabah corona ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk berkontemplasi, berkonsolidasi antar kelompok nasionalis, antar kelompok kebangsaan untuk menyatukan kekuatan. Karena apa? Kelompok-kelompok besar di dunia bakal bertumbuhan. Dan hanya ketika ada kelompok besar dunia yang saling bertumbuhkanlah, di situ negara-negara berkembang bisa mengambil perannya dengan maksimal. Jika dipimpin oleh kepemimpinan nasional yang Pancasilais. Siapa itu? Saudara-saudara semuanya, panjenengan semua. Berikutnya, perlu perombakan ulang perundangannya tidak sesuai dengan spirit Pancasila. Jadi kalau ada aturan-aturan, perda-perda yang menyimpang dari paugeran Pancasila, ini harus segera dibenahi. Tidak boleh daerah A membuat aturan sendiri, daerah B membuat aturan sendiri yang nyimpang dari paugeran Pancasila. Yang berikutnya adalah menjadikan konsepsi reforma agraria sebagai basis kebijakan pemikiran dalam tiap perumusan kebijakan publik. Reforma agraria, masalah pertahanan dan sebagainya. Ada banyak penjelasannya. Satu lagi, menjadikan visi kedaulatan pangan sebagai strategi dalam menyatukan kekuatan massa rakyat. Jadi kalau massa rakyat ini pikirannya sudah nasionalis, kemudian tercukupi sandang pangannya tentang kedaulatan pangannya, akan mudah digerakkan untuk menuju Indonesia yang dicita-citakan. Demikian pengantar dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Cokro. Menambah sedikit, tadi ada dari pengantar, kalau panggilan untuk laki-laki itu cocoknya Bung. Nah, kalau perempuan apa? Nah itu perlu dijawab ini. Ya. Yang paling kalau perempuan ses.
Gimana? Bisa ses, bisa sarinah. Ceritanya gimana? Bisa Singkatnya. ses, bisa sarinah. Jadi kalau laki-laki itu bung, kalau kalau perempuan bisa ses, bisa sarinah. Demikian dari kami. Untuk selanjutnya nanti kita bisa bedah di diskusi kalau ada sesi diskusi. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya, kawan-kawan, bung-bung semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati, pepundian kita semuanya. Saya ikut berbahagia. Kita semuanya dipisahkan oleh jarak, tetapi kita tidak dipisahkan oleh visi kebangsaan yang sama, oleh dasar pijakan ideologis yang sama, yang telah dirumuskan oleh guru besar kita, Bung Karno yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap merdeka. Terima kasih, Bung Cokro. Selanjutnya ke Bang Usmar. Udah bisa, Bang Usmar? Bang Usmar udah bisa masuk ini? Halo? Ya, Bang Usmar. Sudah. Kedengaran? Iya, jelas. Nah, berikutnya ya. ini senior LKN juga ini. Bang Usmar, silahkan. Ya. Perkenalkan diri dulu, baru kita ngobrol santai, Pak. Ya. Ya. Jadi ini mohon maaf pertama karena ini di handphone, di laptop lagi dibenerin. Pertama saya mengucapkan dulu untuk kawan-kawan yang ada di sini, yang senior, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam. Saya Usmar,